Baik pemirsa, saya akan melanjutkan dialog ini dengan kembali bertanya ke Pak Amir dan Pak Hamdan. Namun beberapa saat yang lalu, saya diberi kesempatan untuk mewawancarai Pak Pontjo Sutowo selaku pemilik Indobilco. Dan ada beberapa pernyataan menarik terkait dengan perasaan bahwa beliau merasa didiskriminasi, perlakuan yang tidak equal dibandingkan dengan beberapa pengusaha yang juga mengelola properti di kawasan Senayan ini. Mari kita sama-sama simak pernyataan Pak Pontjo Sutowo. Pemirsa, saat ini saya bersama dengan Pak Pontjo Sutowo, pemilik Indobilco. Saya akan bertanya sejumlah hal, terutama untuk mengklarifikasi sejumlah tuduhan yang dilontarkan kepada Pak Pontjo, baik sebagai pribadi pengusaha maupun perusahaan yang mengelola Hotel Sultan ini, yaitu Indobilco. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Baik ya. Pak, apa respon Bapak ketika mendengar tuduhan serius yang dilontarkan pada saat jumpa pers terkait dengan kepemilikan yang konon katanya dimiliki secara ilegal? Pendapat Bapak? Saya kira jumpa pers itu beritanya sepihak ya. Karena tidak ada pertemuan sama kita, pihak itu bercerita versi dia tentunya. Sebetulnya menurut saya sih jauh sama sekali berbeda gitu. Dengan faktanya? Dengan faktanya jauh berbeda gitu. Saya kalau lihat riwayatnya hotel ini kan dulu mulainya itu Pak Ali Sadikin minta tolong ke ayah saya supaya bangun hotel. Ayah saya bukan pebisnis hotel, bukan gitu. Tapi pada waktu itulah satu-satunya yang barangkali punya kemampuan untuk membuat ini gitu. Jadi beliau mengadak, saya kasih gambar bahwa dulu gambarnya itu polos, ini nggak ada apa-apa. Ini yang Bapak maksud ya? Iya, gambar ini. Kita bisa. Memang tidak terlalu jelas, tapi Bapak ingin menyampaikan bahwa di tahun 70-an, iya, situasi atau kondisi di Gelora Senayan ini masih kosong, Pak? Kosong. Ini kosong dan ini lembah yang kumuh lah gitu. Kumuh dalam arti segala macam. Belum punya nilai, Pak ya? Kumuh dalam arti segala macam. Terus, Pak? Nah, Ali Sadikin minta ada saya bangun hotel sama bangun balai sidang. Dan waktu itu ayah kan bukan seorang hotelier. Harus meminta itu karena ayah tuh dari dulu ingin pariwisata itu penting buat Indonesia gitu. Dalam bayangan dia itu pariwisata itu barangkali next important kalau kita cuma mengandalkan minyak doang itu. Iya. Pariwisata. Oleh karena itu menyanggupi permintaan Pak Ali Sadikin lah yang menunjuk tempat ini gitu. Ayah saya tuh nggak datang ke Ali Sadikin minta tempat ini gitu. Dan di atas itu dibangunlah hotel gitu. Dibangun hotel itu barangkali kalau kita bisa, saya nggak punya rekodnya pasti, pendapatan DKI dari pajak hotel dibanding hari ini barangkali 1000 kali itu. Bukan 1000%, 1000 kali kan. 1000 kali. Banyak sekali gitu. Dulu cuma beberapa miliar, sekarang berapa triliun gitu. Itu kan menunjukkan luar biasa kenaikan gitu. Pertumbuhannya ya. Dan jangan lupa bangun industri itu nggak sesederhana cuman bangun satu gedung saja gitu. Banyak environment gitu. Hari ini kemarin saya dituduhkan seolah-olah kita mendapatkan secara ilegal gitu. Bagaimana cara ilegal? Yang ngasih Pak Ali Sadikin, yang kasih syaratnya Pak Ali Sadikin, masa ayah saya tiba-tiba negosiasi, Kak ini begini aja, kan nggak mungkin. Tidak pada tempatnya, ayah saya cuma bilang oke, itu syaratnya dipenuhi, dan semua tidak ada yang kita terutang, semua diselesaikan. Gitu. Terus hotel berkembang, tentu tidak
sesederhana itu berkembangnya bertahap dan mengalami banyak kesulitan. Tapi alhamdulillah lah saya bisa mengatasinya. Dan saya tidak terlibat pada awalnya gitu. Saya terlibat sudah hotelnya beroperasi baru saya terlibat. Sebabnya saya terlibat karena pada waktu itu ada lawyer saya, Pak Gandhi Tempat almarhum itu bilang sama saya, "Pon, hotel kamu beresin gitu." Saya terlibat. Ya udahlah saya bereskan gitu. Ya itu berkembang dan seingat saya dan setahu saya bangun hotel ini nggak ada uang pemerintah, uang semua dari kita. Ya, karena disebutkan bahwa memperolehnya pun disebut secara gratis, tidak mengeluarkan sepeser pun. Ya. Saya kira faktanya nggak begitu. Iya. Kita mengeluarkan uang cukup, malah lebih dari cukup gitu. Kalau sekarang 13 hektar, kata ahli hukum itu, mungkin uang yang dibayar itu cukup ber-15 hektar. Di perkiraan waktu itu. Baik. Menunjukkan bahwa ya memang memadai lah. Dan jangan lupa, pembayaran tanah hanya sebagian dari pembangunan hotel. Masih banyak. Kalau Anda lihat hotel sekarang, taruhlah di Bali, Nusa Dua. Begitu banyak hotel, tanahnya punya siapa? Dikasih gratis sama pemerintah. Dikasih gratis pun sudah bukan hal yang luar biasa. Di mana-mana hotel begitu. Banyak gitu. Di Indonesia. Anda ingin mengatakan bahwa pembangunan dan kemudian tanahnya pun ada cost yang keluar. Jadi kita nggak gratis, kita bayar. Dan selama ini saya kira seluruh apapun kewajibannya saya selesaikan gitu. Baik, tapi dalam perjalanan disebutkan bahwa ada potensi pidana umum maupun korupsi. Dan sebelumnya juga ketika akhir masa HGB pertama, juga Anda pernah ditetapkan atau dibawa ke kasus pidana kan? Ya, jadi Anda merasa dikriminalisasi tidak? Jadi saya gini, HGB itu dikasih tahun 73, berakhir 2003. Pak Ali Sadikin bilang, nanti kalau berakhir bisa diperpanjang sesuai peraturannya tertentu. Pada waktu berakhir 2003, saya perpanjang. Saya dapat itu perpanjang. Setelah saya perpanjang 2003, tahun 2006, saya digugat di pidana. Kenapa saya memperpanjang? Saya merasa aneh. Tugas saya memperpanjang sebagai direksi. Kok nggak boleh gitu? Ya, lama juga saya 2 tahun di sidang bolak-balik. Akhirnya saya bebas gitu. Ya memang hak dan kewajiban saya untuk memperpanjang gitu. Sekarang saya mau perpanjang lagi. Diperkarain lagi. Ada potensi gitu ya, Pak? Iya, potensi. Potensi apa dulu kalau di perpanjang pertama sudah saya bebas, kok sekarang apalagi yang mau dipertanyakan? Itu pertanyaan saya kan. Dulu udah bebas, udah diperiksa semua pidananya. Kok sekarang ada pidana lagi? Ada potensi pidana. Dan itu buat saya rada... Gitu. Saya khawatir ini barangkali tidak sesederhana itu barangkali. Ada... Apa? Anda masih nyalir ada apa? Ada mungkin pesaing-pesaing yang memanfaatkan posisi ini gitu. Itulah menurut saya. Kalau kita lihat sejarah hotel di Indonesia, yang bikin hotel pertama di Indonesia itu pemerintah gitu. Hotel Indonesia. Hotel Indonesia, dulu Hotel Duta, ada macam-macam banyak. Di Bali Beach, Samudra Beach, mana. Hotel Borobudur gitu. Di mana itu hotel sekarang? Kan nggak dikelola oleh pemerintah lagi. Semuanya dari swastakan. Cara apa gitu. Itu jelas dulu 100% punya pemerintah. Pemerintah yang bangun. Kalau kita kan kita yang bangun. Kalau itu hotel pemerintah yang bangun, dijual sama dia gitu. Memang membangun industri itu nggak sesederhana seolah-olah begitu bangun besok beres semua gitu. Tidak sederhana, ini panjang ceritanya. Industri jasa itu tidak tergantung seperti komoditi. Kalau kelapa sawit, harga kelapa sawit naik, ya ikut naik lah gitu. Industri jasa itu tergantung orangnya dong yang membuat jasa gitu. Yeah. Anda boleh punya titel apa, punya pangkat apa, bikin restoran, kalau restoran nggak enak, nggak laku aja, selesai, simpel gitu. Yeah.
Jadi faktor pengelolaan itu menjadi faktor paling kunci di industri pariwisata, service industry. Semua orang bisa panggil lawyer, jadi sekolah lawyer kan, hasilnya belum tentu sama kan, tergantung. Jadi service jasa itu begitu. Ini yang menurut saya kurang dipahami, seolah-olah ini gampang urus hotel nih, dulu dapat rezeki bikin aja. Nggak gampang bikin hotel. Terbukti mana yang lain gitu. Kalau gampang kan nggak mungkin pemerintah jual-jual semua. Itu hotel mereka yang bangun dengan biaya mereka loh.